salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Anak-anak silahkan dibuka kitabnya halaman 126. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alina bi barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu ats-tsaniyata asyara. Al-qaidatu tawi qaidah ats-tsaniyata asyara kang kaping 12 iku al-khuruju minal khilafi mustahabun. Qaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Al-khuruju utawi metu, al-khuruju utawi metu minal khilafi saking persulayan, minal khilafi saking persulayan iku mustahabun disunnatake, iku mustahabun disunnatake. Kaidah yang ke-12, keluar dari perbedaan pendapat itu disunnahkan. Wa mustahabbunil khuruju ya fata minal khilafi hasba ma qad thabata lakin mura'atul khilafi yushtarat laha syurudun wa lahal aslu dobat an la yakuna fi khilafin muqi'a wa lam yukhalif sunnatan liman da'a sohat wa kaunuhu qawiyal madraki laka khilafidh dhahiri idhuki. Wa mustahabun lan iku disunatake, wa mustahabun lan iku disunatake al khuruju utawi metu ya fata he pemuda minal khilafi saking persulayan, minal khilafi saking persulayan hasbama kelawan milang-milang perkara qad sabata kang teman-teman tetep apa ma, qad sabata kang teman-teman tetep apa ma. Lakin mura'atul khilafi tetapi ini
utawi ngreksa persulayan, lakin mura'atul khilafi tetapine utawi ngreksa persulayan iku yustarat disyaratake laha kedue mura'atul khilaf, laha kedue mura'atul khilaf apa syurutun pira-pira syarat, walahalan maring syurut al aslu tawi kitab asal iku dobat melanggeri opo al aslu, iku dobat melanggeri opo al aslu, an layakuna yen ta ora ana opo al khuruj, an layakuna yen ta ora ana opo al khuruj fi khilafin ing dalam persulayan, fi khilafin ing dalam persulayan iku muki'a nibaake, iku muki'a nibaake, walam yukhalif lan ora nulayani opo al khuruj, walam yukhalif lan ora nulayani opo al khuruj sunnatan ing hadis liman kedue wong ta'a kang ngajak bener sapa man, ta'a kang ngajak bener sapa man, sohat kang sahih apa sunnah, sohat kang sahih apa sunnah, wa kaunuhu lan anane al mukhalif, wa kaunuhu lan anane al mukhalif iku qawiyal madraki kuat dalile, iku qawiyal madraki kuat dalile, laka khilafi dhahiri ora kaya nulayani Imam Dawud Az-Zahiri, laka khilafi dhahiri ora kaya nulayani Imam Dawud Az-Zahiri, idhuki ing dalem nalikane diceritakake apa khilafiz zahiri, idhuki ing dalem nalikane diceritakake apa khilafiz zahiri. Al-qaidatu tawi qaidah as-saniyata asyara kang kaping 12 iku al-khuruju minal khilafi mustahabbun, al-khuruju tawi metu minal khilafi saking persulayan iku mustahabun disunatake, wa furuha lan utawi pira-pira cabange qaidah, wa furuha lan utawi pira-pira cabange qaidah iku kathiratun akeh jidan kelawan temenan, jidan kelawan temenan, minha iku setengah saking furu' istihbabud dalki utawi disunatake ngosoi, istihbabud dalki utawi disunatake ngosoi, fitoharoti ing dalam sesuci, wasti'abur roksi lan ngratakake sirah, wasti'abir roksi lan ngratakake sirah bil mashi kelawan ngusap, bil mashi kelawan ngusap, khurujan krono metu min khilafil imami malikin saking nulayani Imam Malik, min khilafil imami malikin saking nulayani Imam Malik, qala kang dawuh sapa Imam Malik,
biwujubihima kelawan wajibe at-talqi wasti'abir roksi. Biwujubihima kelawan wajibe at-talqi wasti'abir roksi. Kaidah yang ke-12, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu disunnahkan. Contoh permasalahan dari kaidah ini sangat banyak. Di antaranya yang pertama, disunnahkan menggosok anggota tubuh ketika bersuci dan meratakan usapan ke seluruh kepala ketika berwudu. Hal ini dikarenakan keluar dari perbedaan pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwasanya menggosok tubuh pada waktu bersuci dan meratakan usapan ke seluruh kepala pada waktu berwudu itu berhukum wajib. Jadi menurut Imam Malik, pada saat seseorang itu berwudu, maka dia diwajibkan untuk menggosok anggota wudunya. Misalnya pada saat membasuh wajah, maka orang tersebut tidak cukup mengalirkan air ke seluruh wajahnya, tetapi dia juga diwajibkan untuk menggosok seluruh wajahnya. Begitu pula pada saat membasuh tangan, orang tersebut tidak cukup mengalirkan air ke seluruh bagian tangan sampai siku, tetapi dia juga diwajibkan untuk menggosok tangannya tadi itu yang dibasuh. Ini menurut pendapat Imam Malik. Akan tetapi menurut ulama yang lain, menggosok anggota tubuh pada saat berwudu itu tidak diwajibkan. Begitu pula pada saat mengusap kepala. Menurut Imam Malik, pada saat berwudu diwajibkan untuk mengusap seluruh kepala. Sedangkan menurut ulama yang lain tidak diwajibkan. Jadi dalam hal menggosok anggota tubuh dan meratakan usapan ke seluruh kepala pada saat berwudu itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya menggosok anggota tubuh dan meratakan usapan ke seluruh kepala pada saat berwudu itu berhukum sunnah. Dan pendapat Imam Syafi'i ini dikarenakan keluar dari perbedaan pendapat. 2. Istihbabu ghuslil maniyyi, disunnatake basuh mani. Istihbabu ghuslil maniyyi, disunnatake basuh mani bilma'i kelawan banyu, khurujan krono metu min khilafil imami malikin, saking nulayani Imam Malik, aidon hale malih. Qala kang dawuh sapa Imam Malik, qala kang dawuh sapa Imam Malik, biwujubihi kelawan wajibe ghuslil mani, biwujubihi kelawan wajibe ghuslil mani. Contoh yang kedua,
disunahkan untuk membasuh mani dengan menggunakan air. Hal ini dikarenakan keluar dari perbedaan pendapat dengan Imam Malik yang berpendapat bahwasanya membasuh mani dengan menggunakan air itu berhukum wajib. Jadi dalam masalah membasuh mani dengan menggunakan air, menurut Imam Malik hal itu berhukum wajib. Sedangkan menurut imam yang lain hal itu berhukum tidak wajib. Karena terjadi perbedaan pendapat seperti itu, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya membasuh mani dengan menggunakan air itu berhukum sunnah. Hal ini disebabkan karena keluar dari perbedaan pendapat. 3. Istihbabul qasri, disunatake qasar salat. Istihbabul qasri disunatake qasar salat fi safarin ing dalem lunga. Ya belugu kang tumeka apa safar. Ya belugu kang tumeka apa safar salah sata marohila ing telu pira-pira marhalah. Khurujan krono metu min khilafil imami Abi Hanifata, saking nulayani pendapate Imam Abi Hanifah. Qala kang dawuh sapa Abi Hanifah, biwujubihi kelawan wajibe qasar. Biwujubihi kelawan wajibe qasar. Contoh yang ketiga, disunahkan melakukan qasar sholat pada saat bepergian yang jaraknya mencapai 3 marhalah. 3 marhalah itu kurang lebih ya 120 km. Hal ini dikarenakan keluar dari perbedaan pendapatnya Imam Abi Hanifah yang berpendapat bahwasanya qasar sholat pada saat bepergian yang jaraknya mencapai 3 marhalah itu berhukum wajib. Jadi menurut Imam Abi Hanifah, ketika seseorang itu bepergian dan jaraknya mencapai 3 marhalah, maka dia wajib melakukan qasar sholat. Sedangkan menurut ulama yang lain tidak wajib. Oleh karena terjadi perbedaan pendapat seperti itu, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya mengqasar sholat pada saat bepergian yang jaraknya mencapai 3 marhalah itu berhukum sunnah. Karena keluar dari perbedaan pendapat. 4. Istihbabu jtinabi istiqbalil kiblati, disunatake ngedoi madhep kiblat. Istihbabu jtinabi istiqbalil kiblati, disunatake ngedoi madhep kiblat. Wastidbari halan mungkuri kiblat. Wastidbari halan mungkuri kiblat. Ma'asatiri ing dalam sertane aling-aling. Ma'asatiri ing dalam sertane aling-aling. Fi qadha'il hajati ing dalam qadhil hajat. Khurujan krono metu
min khilafil imami ats-Tsauri saking nulayani pendapate Imam ats-Tsauri. Kala kang dawuh sapa ats-Tsauri biwujubil ijtinabi kelawan wajibe ngedoi mutlakon kelawan mutlak ai ma'asatiri tegese ing dalem sertane aling-aling amla utawa ora. Contoh yang keempat, disunahkan untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat pada saat qadil hajat di tempat yang tertutup. Hal ini dikarenakan keluar dari perbedaan pendapat dengan Imam ats-Tsauri yang berpendapat bahwasanya wajib untuk menjauhi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat pada saat qadil hajat, baik di tempat yang tertutup maupun di tempat yang terbuka. Jadi menurut Imam ats-Tsauri, ketika seseorang itu qadil hajat, baik itu kencing maupun BAB, baik ketika dia itu berada di ruang yang tertutup, misalnya kamar mandi atau WC, maupun ketika dia berada di ruang yang terbuka, misalnya di tanah yang lapang, maka orang tersebut wajib untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi arah kiblat. Jadi dia wajib untuk menghadap ke arah selatan atau ke utara jika berada di Indonesia, karena arah kiblatnya berada di arah barat. Sedangkan menurut ulama yang lain tidak wajib. Oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya menjauhi menghadap kiblat dan membelakangi arah kiblat pada saat qadil hajat ketika di ruang tertutup itu berhukum sunnah. Hal ini karena keluar dari perbedaan pendapat dengan Imam ats-Tsauri tersebut. 5. Karohatu sholatil munfaridi, makruhe sholate wong kang ijen. Karohatu sholatil munfaridi, makruhe sholate wong kang ijen. Khalfas sofi yang dalam burine barisan, khalfas sofi yang dalam burine barisan, khurujan krono metu, min khilafiman saking nulayani wong, abetola kang batalake sapa man, abetola kang batalake sapa man ha ing salat, wa huwa utawi man iku al imamu Ahmadu, Imam Ahmad. Contoh yang ke-5, makruh sholat sendirian di shaf atau barisan yang paling belakang. Hal ini dikarenakan keluar dari perbedaan pendapat dengan Imam Ahmad yang berpendapat bahwasanya sholatnya orang tersebut dihukumi batal.
Jadi menurut Imam Ahmad, orang yang sholat sendirian di shaf atau barisan yang paling belakang pada saat sholat berjamaah, itu sholatnya orang tersebut itu dihukumi batal. Sedangkan menurut ulama yang lain tidak batal. Oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya sholat tersebut berhukum makruh karena keluar dari perbedaan pendapat dengan Imam Ahmad. 6. Karohatu mufaraqatil imami, makruhe misai imam bila udhren kelawan tanpa udzur, khurujan krono metu min khilafiman saking nulayani wong, abtola kang batalake sapa man ha ing salat, abtola kang batalake sapa man ha ing salat, bahwa utawi man iku al imamu Dawudu adz-Dzahiriyu, Imam Dawud adz-Dzahiri. Contoh yang keenam, makruh memisahkan diri dengan imam tanpa adanya uzur. Hal ini dikarenakan keluar dari perbedaan pendapat dengan Imam Dawud adz-Dzahiri yang berpendapat bahwasanya sholatnya orang yang memisahkan diri dengan imam tanpa adanya udzur itu berhukum batal. Jadi menurut Imam Dawud adz-Dzahiri, pada saat sholat berjamaah kemudian ada seorang makmum yang memisahkan diri atau mufaraqah dengan imam tanpa adanya udzur, maka sholatnya makmum tersebut itu berhukum batal. Sedangkan menurut ulama yang lain tidak batal. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya sholatnya makmum tersebut yang memisahkan diri dengan imam tanpa adanya udzur itu berhukum makruh. Hal ini dikarenakan keluar dari perbedaan pendapat dengan Imam Dawud adz-Dzahiri. Tanbihun, ayhadza tegese utawi iki iku tanbihun pepeling. Limura'atil khilafi iku tetap keduwe ngreksa persulayan. Limura'atil khilafi iku tetap keduwe ngreksa persulayan. Syurutun utawi pira-pira syarat. Al awwalu utawi kang kawitan iku alla yuqi'a yen to ora nibakake. Iku alla yuqi'a yen to ora nibakake apa mura'atuhu ngreksa khilaf. Apa mura'atuhu ngreksa khilaf. Fi khilafin ing dalam persulayan akhara kang liya. Wa min samalan saking kono-kono alla yuqi'a. Wa min samalan saking kono-kono alla yuqi'a kana ono apa fasul witri misahake salat witir. Apa faslul witri misahake salat witir iku afdolu luweh utama min waslihi tinimbang
nyambung witir, min wasli tinimbang nyambung witir. Walam yura'alan ora direksa apa khilaful imami Abi Hanifata persulayaane Imam Abi Hanifah li anna minal ulama'i krana sak temene iku setengah saking ulama sapa man wong la yujizu kang ora menangake sapa man, la yujizu kang ora menangake sapa man alwasla ing nyambung witir, alwasla ing nyambung witir. Untuk menjaga perbedaan pendapat itu terdapat beberapa syarat. Yang pertama, menjaga perbedaan pendapat tersebut itu tidak boleh menyebabkan berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Artinya, keluar dari perbedaan pendapat itu tidak berakibat bertentangan dengan pendapat ulama yang lainnya. Oleh karena itu, memisah dalam sholat witir itu lebih utama daripada menyambungnya. Hal ini tanpa memperdulikan pertentangan pendapat dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena di antara sebagian ulama ada yang berpendapat menyambung pada saat sholat witir itu tidak diperbolehkan. Atsani utawi kang kaping pindho iku alla yukhalifa yen to ora nulayani apa khilaf, iku alla yukhalifa yen to ora nulayani apa khilaf sunnatan ing hadis sabitatan kang tetep, sabitatan kang tetep. Wa min samalan saking kono-kono alla yukhalifa sunnatan sabitatan, sunnati sunnatake apa raf'ul yadaini ngangkat tangan loro, apa raf'ul yadaini ngangkat tangan loro fis sholati yang dalam sholat. Walam yubalalan ora diperduli apa biro iman kelawan pendapate wong, kala kang dawuh sapa man bibetoli kelawan oleh batalake raf'ul yadain, bibetoli kelawan oleh batalake raf'ul yadain as-sholata ing sholat minal hanafiyati saking ulama kang bangsa mazhab Hanafi. Li'annahu krana sak temene raf'ul yadain iku sabitun tetep anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min riwayati nahwi khamsina saking riwayate umpamane wong 50. Min riwayati nahwi khamsina saking riwayate umpamane wong 50. Apane sahabian wong kang bangsa sahabat, apane sahabian wong kang bangsa sahabat.
Syarat yang kedua, keluar dari perbedaan pendapat tersebut tidak boleh menyebabkan bertentangan dengan hadis Nabi. Oleh karena itu, mengangkat kedua tangan pada saat sholat itu disunnahkan tanpa memperdulikan pendapat sebagian pengikut Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa mengangkat kedua tangan itu menyebabkan batalnya sholat. Karena mengangkat kedua tangan pada saat sholat itu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 50 sahabat. 3. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku ayyaqwa yanto kuat apa madrakuhu dalile khilaf bihaitsu la yu'addu kelawan sekirane ora diwilang-wilang apa khilaf afwatan ing luput wa min samalan saking kono-kono ayaqwa madrakuhu kana ono apa asaumu poso fis safari yang dalam lunga iku afdalu luweh utama liman keduwe wong qawiya kang kuat sapa man alaihi ing atase saum walam yubalalan ora diperduli apa biqauli ba'di dhahiri kelawan pendapate setengah wong kang bangsa Dawud adz-Dzahiri annau ing satemene saum iku la yasihu ora sah apa saum Syarat yang ketiga, perbedaan pendapat itu dalilnya harus kuat. Sekiranya perbedaan pendapat tersebut itu tidak dianggap sebagai pendapat yang salah atau keliru. Oleh karena itu, berpuasa pada saat bepergian itu lebih utama bagi orang yang kuat melaksanakannya, dan tidak diperdulikan pendapat sebagian pengikut Imam Abu Dawud adz-Dzahiri yang menyatakan puasanya orang yang bepergian adalah tidak sah. Al-Qaidatu ats-tsalitsata asyara wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.